Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi bersama kami di Asmiha Corner 2025 yang tentunya akan mengundang pembicara-pembicara handal di bidangnya, terutama bidang kardiologi, untuk dapat memberikan materi-materi dan juga update menarik di bidang kardiologi. Pada kesempatan siang kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai hipertensi yang tentunya kita tahu bahwa prevalensi, kemudian juga untuk angka kejadiannya sangat tinggi baik di Indonesia maupun global, sehingga kita perlu tahu lebih dalam, perlu tahu untuk lebih jauh mengenai perkembangan atau update untuk penanganan dari hipertensi. Dan juga tidak lupa kita hadirkan salah satu narasumber yang ahli di bidang hipertensi, yaitu beliau adalah Dr. Bagus Andi Pramono, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan bersama saya kali ini Dr. Yopro Boganeko, spesialis jantung dan pembuluh darah, akan memberikan dan memandu untuk Asmiha Corner tentang hipertensi. Baik, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Dr. Bagus. Selamat siang Dr. Bagus. Selamat siang Dr. Ya, apa kabar Dr. Bagus? Alhamdulillah. Baik ya, semoga selalu sehat dan juga bahagia dan penuh keberkahan. Dr. Bagus, langsung saja. Jadi topiknya kan untuk siang hari ini adalah mengenai hipertensi. Tadi kebetulan juga Dr. Bagus sudah memberikan materi mengenai hipertensi. Mungkin Dr. Bagus bisa menceritakan dan juga memberikan gambaran mengenai bagaimana epidemiologi dan juga tentang untuk prevalensi serta tantangan untuk kasus-kasus hipertensi di Indonesia. Siap Dr. Rio ya, jadi terima kasih sudah mengundang saya ya. Jadi kondisi hipertensi itu kan memang sudah lama merupakan suatu permasalahan global ya. Di dunia sendiri sekitar 10 sampai ya sebenarnya 30% ya. Hampir seluruh dunia itu sekitar sepertiga atau 30% dari penduduk dunia itu mengalami atau mengidap hipertensi. Bagaimana kondisi di Indonesia sebenarnya hampir sama ya. Dari hasil Riskesdas 2018 itu sekitar 34%. Kemudian dari SKI Survei Kesehatan Indonesia yang dilaksanakan tahun 2023 juga sekitar 30%. Ada penurunan sedikit ya, tapi sekali lagi itu jangan membuat kita jumawa ya, karena cuma penurunan 4%, sedangkan kita tidak tahu ya apakah karena kondisinya di lapangan ketika kita mengukur tekanan darah itu kan tidak dalam kondisi yang sangat ideal, sehingga kita tidak tahu apakah memang benar 30% itu benar-benar menggambarkan kondisi tekanan darah di Indonesia seutuhnya. Begitu Dokter. Dokter Bagus, sebagai seorang kardiolog dan juga seorang memang ahli untuk hipertensi, yang menurut Dokter Bagus sendiri tantangan terberat dalam penanganan untuk kasus hipertensi di Indonesia itu seperti apa? Kalau hipertensi sebenarnya adalah karena ini merupakan sebuah penyakit tidak menular, dan kita tahu bahwa namanya penyakit tidak menular itu pasti tantangannya adalah dia harus minum obat terus. Hipertensi, diabetes mellitus, dyslipidemia, kalau dyslipidemia mungkin on and off ya. Tapi kalau diabetes mellitus dan hipertensi itu hampir sama. Jadi pasti harus seumur hidup. Karena kalau tidak pasti akan, kita tidak minum obat sehari saja ya, 24 jam, pasti tekanan darahnya langsung naik ya, gula darahnya langsung naik. Dan itulah yang kadang-kadang menyebabkan tantangan di lapangan. Pasien-pasien apalagi sudah sepuh ya, sudah frail, mungkin sudah tidak ingat lagi ya bagaimana cara untuk minum obat dengan baik, dengan tepat. Itu kadang-kadang kalau tidak disiapkan oleh keluarganya tidak bisa ya, padahal dia harus seumur hidup. Sehingga disitulah tantangannya adalah ke arah adherence sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan masing-masing dokter di Indonesia itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada yang memang sangat guideline directed sekali, tapi ada juga yang sudahlah ini karena klinis sekali ya sudahlah. Ini tergantung kepada saya. Sehingga terjadilah yang namanya clinical inertia. Jadi pasien-pasien yang seharusnya mendapatkan beberapa macam obat, kalau berdasarkan guideline kan harus minimal itu langsung 2 ya, CCB dan ACE inhibitor atau ARB. Tapi karena ada clinical inertia, ya sudahlah cukup satu saja, amlodipine saja mungkin yang paling gampang dicari. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan masing-masing fasilitas kesehatan itu berbeda-beda pula. Ya jadi puskesmas itu kadang-kadang ada yang sudah lengkap obatnya, tapi ada juga yang sangat minimalis sekali obatnya ya. Jadi tergantung pada kondisi di lapangan. Masing-masing pemerintah daerah itu kan juga sudah sangat berbeda sekali. Kementerian Kesehatan mungkin tidak bisa sampai menjangkau ke sana karena memang ada beberapa keterbatasan. Keterbatasan itulah yang menyebabkan tantangan di kita itu kadang-kadang datang ke klinik jantung sudah dalam kondisi yang sudah parah ya, hipertensi resisten, atau mungkin malah sudah muncul komplikasi-komplikasi yang seharusnya tidak muncul ketika itu bisa dilaksanakan sejak awal.
Itu Dokter Rio. Baik, ternyata banyak tantangan yang tetap kita hadapi ya untuk di betul Indonesia, sekali. Dokter Bagus. Baik, Dokter Bagus. Kemudian beralih mengenai bagaimana diagnosis dan tata laksana untuk hipertensi. Tentunya kita sudah mendapatkan informasi bahwa saat ini sudah ada panduan terbaru atau guideline terbaru untuk diagnosis dan tata laksana hipertensi, mungkin dari ESC Eropa, dari AHA Amerika atau dari ESH. Mungkin Dokter Bagus bisa sedikit memberikan rangkuman ya mengenai isi dan juga panduan terbaru dari guideline tersebut, Dokter. Ya. Terima kasih ya. Jadi memang paling akhir itu adalah dari AHA 2025 yang baru rilis kemarin ya. Kemudian selain itu juga ada ESC yang hampir-hampir sama sebenarnya dengan ESH 2023 dan 2024. Jadi intinya pada diagnosis itu kita harus tata laksana pasien itu adalah ketika diagnosis awal itu tidak cukup hanya dengan single measurement ya. Jadi pemeriksaan tidak cukup dengan satu kali pemeriksaan tekanan darah. Ya kalau bisa pada saat office blood pressure pun ketika di klinik kita harus paling tidak 2 kali atau 3 kali sehingga kita tahu bahwa ini benar-benar real ya. Karena kita tahu bahwa syarat untuk pengukuran tekanan darah itu kan yang sangat ideal itu banyak banget ya. Harus duduk, kemudian 30 menit sebelumnya itu harus nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum kopi atau teh, nggak boleh makan ya. Kemudian selain itu 5 menit sebelumnya juga harus sudah istirahat dulu dalam ruangan yang nyaman, yang tenang. Sehingga ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai menyiapkan seperti itu. Jadi ketika mau pemeriksaan tekanan darah, dia harus ada di ruangan yang bagus dulu. Nah itu kan tantangan buat kita ya. Kemudian yang lain adalah ketika mendiagnosis itu tidak cukup dengan office blood pressure saja. Jadi harus dikonfirmasi dengan out of office blood pressure measurement ya. Ini untuk apa ya? Untuk melihat apakah ini benar-benar true hypertension atau mungkin ada phenotype yang lain dari hipertensi tersebut. Ada max hypertension, mungkin ada juga yang white coat hypertension yang mungkin dia tinggi pada saat kita periksa tapi pada saat di rumah itu ternyata normal. Itu sih dok ya. Jadi kalau untuk diagnosis seperti itu, kemudian kalau hal-hal yang lain sebenarnya target ya ke arah target. AHA itu menggunakan target yang memang lebih rendah dibandingkan yang Europe ya. Kalau Europe itu memakainya adalah yang paling tidak ya ala kayak as low as reasonably achieve ya. Jadi serendah mungkin sampai ya masih bisa di achieve oleh pasien tanpa keluhan. Nah itu kan berbeda masing-masing orang. Mungkin ada yang 120 udah pusing karena biasa katanya udah biasa 160-an. Tapi ada juga yang mungkin 130, 110 dia masih nggak apa-apa ya. Nah gitu. Jadi tapi tidak boleh lebih kurang dari 120 per 80. Sedangkan kalau dari AHA jelas ya, karena memang dia sudah menggunakan 130 per 80 itu dia sudah stage-nya memang sudah satu ya, dia sudah hipertensi. Ya sudah ya berarti dia memang lebih rendah lagi ya, kurang dari 130 per 80 gitu. Kemudian yang lain adalah out of office blood pressure measurement tadi bukan hanya sekedar untuk dilakukan untuk diagnosis saja, tapi bisa juga dilakukan untuk pemantauan atau monitoring dari keberhasilan terapi kita. Ketika berhasil ya terapinya berarti dia harusnya yang tadinya mungkin mass hypertension jadinya dia terkontrol ya. Kemudian yang lain juga kita harus bisa melihat dari ABPM atau dari out of office blood pressure measurement itu bisa kita lihat blood pressure variabilitasnya bagaimana, kemudian profil tekanan darah selama 24 jam itu bagus sekali, kita bisa melihat semuanya sehingga kapan kita memberikan suatu obat itu akan lebih tepat insya Allah. Itu dokter. Baik, dokter lanjut lagi. Ya kita tahu bahwa untuk Perki sendiri dia memiliki kelompok kerja atau pokja hipertensi di mana mungkin dokter Bagus saat ini menjadi ketua. Yang ingin saya tanyakan dari sudut pandang untuk pokja hipertensi sendiri, langkah-langkah nyata apa saja yang memang sudah dilakukan dari pokja hipertensi Perki untuk mengenai tata laksana, diagnosis dan lain-lain mengenai hipertensi. Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Kami di Pokja memang sudah melaksanakan beberapa hal ya. Selama 3 tahun terakhir, karena memang di dalam kelompok kerja kami memang ada beberapa divisi atau departemen atau bidang ya. Salah satunya yang paling kita lakukan itu yang paling besar adalah edukasi awam. Nah, edukasi awam itu ada 2 macam. Yang pertama adalah dengan kegiatan-kegiatan awam ya. Yang edukasi awam biasanya yang kita sentralisasi pada saat World Hypertension Day, kegiatan tahunan ya. Kemudian yang kedua adalah dengan edukasi di media massa. Ya di media massa itu bisa dengan melaksanakan
webinar untuk awam, kemudian yang kedua bisa juga dengan melaksanakan edukasi untuk awam di media sosial. Itu ya untuk edukasi awam. Kemudian yang lain juga kita memberikan edukasi berkelanjutan juga ya kepada dokter ataupun tenaga kesehatan ataupun internal anggota Pokja. Karena bagaimanapun juga internal anggota Pokja itu adalah kalau misalnya di cabang itu kan insya Allah pasti nanti sudah ada salah satu anggota yang menjadi anggota Pokja hipertensi ya. Disitulah dia menjadi champion ya di hipertensi di perki cabang tersebut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hipertensi tadi ya, terutama adalah diagnosis, kemudian tata laksana atau manajemen terbaru itu tetap kita laksanakan walaupun kadang-kadang juga dengan daring begitu dok ya. Jadi kemudian yang lain juga kita terlibat juga dalam proses tata laksana dan juga penyusunan pedoman nasional ya untuk hipertensi, dan yang terakhir kita terlibat dalam penyusunan panduan untuk hipertensi di FKTP. Salah satunya itu. Jadi sudah banyak langkah nyata ya dok ya yang dilakukan oleh bidang hipertensi, dan mudah-mudahan semakin berkembang tentunya dok, karena baik untuk masyarakat, baik untuk para tenaga kesehatan tentunya perlu rekomendasi lanjutan yang lebih detail yang disesuaikan dengan memang untuk demografi dan juga memang masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian dokter terakhir mungkin ada pesan-pesan yang dapat disampaikan dari dokter sendiri baik untuk masyarakat maupun tenaga kesehatan untuk mengenai hipertensi baik dari segi pencegahan maupun tata laksana dok. Jadi untuk tenaga kesehatan, bagaimanapun juga kita sebagai tenaga kesehatan memang harus aware ya terhadap masalah hipertensi ini. Hipertensi ini bukan hanya satu masalah sekarang saja, tapi sebenarnya itu multidimensi ya. Jadi bisa menyebabkan suatu penyakit yang lebih lanjut lagi, yaitu penyakit kardiovaskular ya. Dan ini bukan salah satu faktor risiko, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan harus melakukan screening awal pada pasien-pasien kita. Semua pasien kita wajib untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah yang tepat. Pemeriksaan tekanan darah yang tepat, diagnosis yang tepat, nanti juga pasti tata laksananya juga akan tepat. Tidak berlebihan tapi juga tidak kurang ya. Kemudian untuk masyarakat, bagaimanapun juga kita memang harus mencegah. Namanya penyakit tidak menular itu pasti sebenarnya bisa dicegah. Bukan hanya ke arah genetik saja, tapi juga sebagian besar karena lifestyle kita ya. Pola makan kita, pola exercise kita itu harus benar-benar diperbaiki ya, supaya tidak terjadi ledakan besok ya, karena sudah diprediksi kurang lebih pada tahun 2050 nanti bukan hanya hipertensi tapi juga komplikasi dari hipertensi tersebut, misalnya gagal jantung itu kan meledak sekitar 50% atau enggak 150% ya dari kondisi yang tahun 2030. Jadi kalau tidak kita lakukan sekarang bersama-sama antara petugas kesehatan dan juga dengan masyarakat, maka suatu saat nanti kita akan mengalami suatu generasi yang mempunyai penyakit macam-macam yang nggak jelas. Itu dokter. Baik, terima kasih dokter Bagus, sangat lengkap dan juga sangat jelas untuk penjelasannya. Kami dari pihak Panitia Asmia mengucapkan terima kasih kepada dokter Bagus selaku narasumber dari Asmia Corner siang hari ini, dan juga mungkin saya cukupkan untuk sekian untuk kesempatan Asmia Corner siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dokter Bagus atas kesempatan dan kesediaannya. Sampai jumpa di Asmia Corner berikutnya. Selamat siang. Terima kasih.